Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan kebaikan, rahmat, hidayah, taufik, istita'ah, kemampuan yang Allah berikan. Kita sudah berada hampir di pertengahan dari bulan Sya'ban. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dengan jami' turuknya, dengan banyak jalurnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Baginda Rasul mengatakan, fa inna rabbukum tabaraka wa ta'ala yattali' ila ibadihi fi lailati nisfin min Sya'ban. Ketika tiba pertengahan dari bulan Sya'ban, para ulama di sini berselisih tentang pertengahan, apakah satu hari ataupun pertengahan hari-hari yang berada di pertengahan bulan Sya'ban. Allah melihat hambanya, faghafara li jami' ibadihi. Kemudian Allah mengampunkan semua hambanya. Dalam hadis tersebut baginda Rasul mengecualikan kecuali dua orang saja yang tidak diampunkan. Baginda Rasul mengatakan illa musyrikin atau musyahinin, kecuali orang musyrik yang melakukan kesyirikan, atau musyahin, orang yang punya kedengkian di hatinya kepada saudaranya muslim. Illa sahibu hikdin hatta yada'uhu. Dalam satu riwayat yang lain, walaupun kondisinya dhaif tapi dikuatkan dengan banyak jalur dari baginda Rasul, illa sahibu hikdin hatta yada'uhu, kecuali orang di hatinya ada kedengkian sehingga dia meninggalkan kedengkiannya baru Allah ampuni. Ini bulan jamaah rahimani wa rahimakumullah, syahrun yataghafalan nasu anhu, kata baginda Rasul. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ra'ainaka ta'hidu tasumu syahran kama tasumu fi Sya'ban. Dan ada bulan yang kami perhatikan engkau memperbanyak puasa selain Ramadan melebihi dari bulan Sya'ban. Kemudian baginda Rasul mengatakan, hadza syahrun yataghafalan nasu anhu bainar Rajabi wa Ramadan. Ini bulan yang orang sering lalai dengannya, karena bulan ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Fokus ke Rajab, fokus Ramadan, kita lupa di antara keduanya Sya'ban. Tambah tahun ini kita disibukkan dengan hal lain lagi. Jadi kelihatan wajah jamaah banyak yang murung hasil itu. Illa musyahin, kata baginda Rasul, kecuali musyahin yang ada kedengkian di hatinya, tidak akan diampuni oleh Allah ketika Allah memandangnya di pertengahan bulan Sya'ban, hatta yada'u, sehingga dia meninggalkan kedengkian kepada saudaranya. Al-ibadatu fi ayyamil haraj kal hijratu ilaiha. Beribadah di hari haraj, di hari orang banyak bertikai, di hari orang saling bermusuhan, bahkan saling membunuh. Baginda Rasul mengatakan, fa innahu ka hijratu ilayya, itu bagaikan orang yang hijrah kepadaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalanan sepi, tapi saya perhatikan jamaah kita tidak sepi. Ini cukup menguatkan kita
kalau kita mengembalikan semua urusan kita kepada Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Sya'ban bulan yataghafalan nasu an. Paling banyak kita lalai di bulan ini. Maka himbauan baginda Rasul, jangan sampai kita itu lalai di bulan Sya'ban. Fa'akthiru minasyam, perbanyak puasa tanpa kita mengkhususkan pertengahan dari bulan Sya'ban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terakhir kita bicarakan dari kitab Bulughul Maram, bab salatul Aidain. Kita berbicara tentang orang-orang, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mereka terlambat mengetahui masuknya bulan Syawal. Rupanya matahari sudah zawal, sudah lewat waktu salat zuhur, baru datang orang mengabarkan kalau kemarin sudah bulan berakhirnya Ramadan dan kami sudah melihat masuknya bulan Syawal. Perintah baginda Rasul untuk para sahabatnya, ayuftiru, berbukalah kalian semua, dan hendaknya besok pagi kita bersegera menuju musalla dan menunaikan salat Id. Ini qada salat Id. Qada salat Id berbeda dengan qada salat 5 waktu. Hadis perang Khandaq menguatkan kalau baginda Rasul ketika meninggalkan salat ketika perang Khandaq dengan uzur, bukan tanpa uzur. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengqadanya langsung di waktunya. Jadi kalau salat 5 waktu kita tinggalkan, langsung kita qada di waktunya. Kalau anda meninggalkan secara uzur. Kalau yaumul Id, hari raya, tiba-tiba kita masih berpuasa, datang bukti, datang dalil, datang orang mengabarkan kalau hari ini sudah masuk Syawal, matahari sudah di atas kepala, artinya kita berbuka, besok pagi kita keluar mengqadha hari raya. Ini kalau hari raya. Kalau Jumat kita mengqadha dengan mengganti salat zuhur 4 rakaat. Kalau salat sunnah dhatul asbab yang dilakukan karena sebab tertentu seperti gerhana, kita tidak mengqadha ketika sebabnya itu sudah hilang. Ini kesimpulan jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang pernyataan Imam Ibnu Hajar, qadha mengqadha salat Id ketika ditinggalkan karena uzur. Kemudian kita memasuki dengan pembahasan muallif rahimahullah beberapa perkara sunnah yang disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tibanya hari raya. Imam Ibnu Hajar mengatakan istihbabul akli qabla al-khuruj ila salati Aidil Fitr. Disunahkan memakan sebelum keluar salat Aidul Fitr. Ini kita punya satu kaidah umum dalam syariat. Allah selalu mensyariatkan untuk membedakan mana yang fardu, yang wajib kita bedakan dengan yang sunnah. Yang ada tradisi kita bedakan dari ibadah. Salah satu pembedaannya, di bulan Ramadan kita selalu paginya dalam kondisi berpuasa. Ketika sudah terbenam matahari akhir dari Ramadan, masuknya bulan Syawal, disunahkan dari semenjak paginya kita mengganti tradisi puasa itu dengan makan, supaya kelihatan ini hari-hari Aid. Hadza aidukum ibadallah, kata baginda Rasul, ini hari raya kalian wahai hamba Allah. Faqulu washrabu, maka makan minumlah, makan minum, makan minum. Wa kabbiru, dan perbanyaklah takbir kepada Allah. Ini kita perhatikan hadisnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, khadimir Rasul, pembantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur 10 tahun diantarkan oleh ibundanya kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, semua penduduk Madinah sudah memberikan barang yang mereka miliki hadiah untukmu. Aku tidak punya barang yang lebih indah, lebih berharga bagiku melainkan seorang anakku. Itu Anas ibn Malik, berkhidmat untuk baginda Rasul. Ini saya sebutkan supaya kita tahu hadisnya, keagungan hadisnya seperti apa. Keagungan hadis ini keluar dari pembantu yang selalu membantu baginda Rasul, dan dia sangat tahu kebiasaan baginda Rasul. Ini beda sekali anda ketemu dengan baginda Rasul kemudian menukilkan seperti Malik ibn al-Huwairis.
Sekali berjumpa baginda Rasul, melihat solatnya, kemudian menukilkan kepada kita solat baginda Rasul. Tapi Anas ini orang yang selalu memperhatikan kecil, besar, tradisi dan apapun yang dilakukan oleh baginda Rasul, supaya kita bisa memilah di mana letak sunnah dan di mana letak bukan sunnah. Anas mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kulu tamarat. Baginda Rasul tidak pernah keluar di pagi Aidil Fitr. Al-Ghadwah itu keluar di waktu sangat pagi. Ini nukilan Anas, bukan nukilan sahabat lain. Ketika Anas sudah menukilkan, artinya setiap nukilannya itu beliau betul-betul memperhatikan kondisi baginda Rasul. La yaghdu. Baginda Rasul itu kalau keluar salat Id, beliau tidak pernah mentakhirkan salat. Beliau melakukannya di waktu ghadwah, di waktu yang sangat pagi. Jadi mentakhirkan salat itu bukan sunnahnya baginda Rasul, tapi satu sunnah yang pernah dilakukan oleh Daulah Umayyah. Mengakhirkan salat fardu, melakukan salat Id. Bahkan pernah mereka melakukan salat Id itu hampir mendekati waktu zuhur. Baginda Rasul, kata Anas, itu sunnahnya ketika salat Aidul Fitr yaghdu. Dan beliau itu la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kulu tamaran. Beliau tidak pernah keluar salat Aidul Fitr kecuali beliau memakan beberapa butir dari kurma. Langsung kita perhatikan, kita bisa memilah. Syariat ini termasuk satu kaidah mursalah dalam syariat, memilah antara ibadah yang fardu dan sunnah. Ada ibadah kita pilih. Anas mengatakan, baginda Rasul tidak pernah keluar pagi Aidul Fitr kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan beberapa butir kurma. Pertanyaan besar muncul, ini adah atau ibadah? Kurma di sini ibadah atau memang itu makanannya baginda Rasul? Karena tadi saya mulai mukaddimah mengatakan perawi hadis kita ini Anas, orang yang melihat selalu bagaimana Rasul makan. Maka ketika beliau mengatakan dalam satu riwayat tambahannya mengatakan ya'kulu ala 3 aw 5 wa yantahi ala witrin. Beliau makan 3 butir, 5 butir, 7 butir, dan setiap pagi Aidul Fitr beliau mengakhiri butirannya itu dalam angka yang ganjil. Ini coba kita perhatikan jamaah, Anda jangan lupa sosok Anas ketika Anda membaca sanad ataupun matan dari hadis ini. Artinya Anas ini orang melihat makanan baginda Rasul. Ketika beliau makan kurma, apakah selalu baginda Rasul mengakhiri dengan jumlah yang witir? Karena kebanyakan kita itu sedikit-sedikit harus witir. Makan kurma Ustaz harus witir supaya dapat sunnah. Pernah saya diundang dulu waktu di Yaman, diundang oleh kerabat dekat dengan tetangga, minum, dikasih syai teh Arab. Habis minum 1 gelas, saya tambah lagi 1 gelas. Kemudian beliau ingin menambah, saya katakan sudah cukup, pas, sudah cukup nih. Beliau mengatakan witir. Tambah 1 lagi, padahal kita sudah la ajidu maslakan, tidak ada tempat lagi untuk witir. Jadi kita harus memahami betul-betul. Anas menukilkan kepada kita gaya hidup baginda Rasul. Ketika beliau melihat Rasul setiap makan kurma, beliau tidak pernah mengakhiri dengan witir. Maka di sini beliau mengatakan ketika hari Aidul Fitr beliau mengakhiri dengan witir. Ini kita perhatikan dari mana dapat witir, dari mana tidak dapat witir. Innallah witrun, hadisnya sahih. Allah itu tunggal dan Allah menyukai bilangan yang ganjil tunggal. Hadis sahih. Maka Allah syariatkan kepada kita banyak perkara-perkara tunggal. Tapi kita jangan lupa dalam syariat juga rupanya ada perkara-perkara yang genap. Jadi kalau sunnah siang hari jangan tunggal, genap. Witir malam hari, witir. Penutup ibadah sunnah malam hari, witir.
Kalau siang hari duha tetap kita ganti dalam kondisi genap. Anda lupa qiyamul lail, lupa witir malam hari, Anda ganti di waktu duha, tetap Anda genapkan. Allah witir, maka Allah mensyariatkan kepada kita banyak sekali perkara dalam kondisi ganjil. Bahkan istinja, istijmar menggunakan batu pun harus dengan batu hitungan ganjil. Ini kita pahami jamaah rahimakumullah. Anas mengatakan, baginda Rasul tidak pernah keluar waktu pagi Idul Fitri kecuali beliau memakan beberapa butir kurma. Wa kana ya'kuluha witran, beliau mengakhiri makannya itu dalam kondisi hitungan ganjil. Dalam satu riwayat, wa kana yuakhiruhu afrada. Afrada itu artinya beliau makan satu-satu, bukan dua-dua. Satu beliau makan satu, kemudian hitungannya itu berakhir dengan ganjil. Kita jamak dua riwayat ini, ya'kuluhu afradan witra. Beliau memakan satu-satu dan kemudian beliau mengakhiri bilangan itu dalam bilangan yang ganjil. Ini Anas melihat makan Rasul. Kenapa tiba-tiba di Idul Fitri beliau makannya dengan gaya yang berbeda? Maka beliau nukilkan kepada kita, ini ibadah, ini sunnah, ini petunjuk baginda Rasul. Sebelum kalian keluar Idul Fitri, kalau kalian makan kurma, makanlah dalam kondisi bilangan ganjil. Kemudian para ulama berselisih, kurma itu sunnah atau memang itu makanan Rasulullah. Aisyah ditanyakan dalam hadis Imam Bukhari, apa yang dimakan oleh baginda Rasul? Yamurru alaihi 3 ashhurin atau 3 hilalin, dengan berlalunya 3 kali hilal, 3 bulan kata Aisyah, atau ithnani ataupun 2 bulan, lam yuqadu fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam narun. 2 bulan, 3 bulan tidak pernah kompornya baginda Rasul itu nyala. Ada yang demikian. 2 bulan, 3 bulan baginda Rasul itu tidak pernah ada api di rumahnya, tidak pernah nyala. Artinya yang masakan yang enak-enak tadi itu sudah tidak dicicipi oleh baginda Rasul 2 sampai 3 bulan. Yang hari ini kita di rumah itu sampai 2 sampai 3 kali tiap hari nyala. 2 bulan, 3 bulan kata Aisyah, rumahnya baginda Rasul tidak nyala api di rumahnya. Wa ma huwa ta'amukum? Kalau demikian apa yang kalian makan? Aisyah mengatakan aswadani, 2 yang hitam. Air putih dengan kurma yang hitam. Hitam mengalahkan air yang bening, aswadan. Jadi 2 yang hitam. Itu makanan baginda Rasul 2 sampai 3 bulan. Kita berpikir barangkali karena ini makanan baginda Rasul, yang Anas perhatikan baginda Rasul bangun pagi sebelum Idul Fitr dan makanan yang beliau dapatkan cuma kurma. Makan dalam kondisi bilangan ganjil, kemudian baginda Rasul berangkat menuju salat. Para ulama mengatakan hadis ini secara zatnya ta'abbudi, sunnah Anda memakan kurma, bukan selainnya. Kecuali kalau sudah tidak ada, makan apapun, yang penting Anda makan, jangan tinggalkan makan. Jadi tetap nomor 1 kurma. Usahakan kalau ada kemudahan dan mudah kita dapatkan, cari kurma sebelum Idul Fitr. Kita makan di pagi Idul Fitr sebelum keluar salat, dan kita mengakhiri makanan kurma itu dalam bilangan yang ganjil. Terlepas dari perselisihan ini sunnah atau memang itu makanannya baginda Rasul. Jadi itu sunnah. Jadi kita keluar salat, kita sudah memunculkan pada diri kita kalau hari ini hari raya kita, hari kita memperbanyak takbir, hari Allah memperbolehkan kita makan minum, dan sudah berakhirnya bulan Ramadan. Jadi jangan ketika kita pergi dalam kondisi perut kosong baru kita makan selepas kita keluar dari salat. Artinya kita sudah memasukkan ibadah Ramadan dengan puasa di bulan Syawal yang diharamkan. Puasa Syawal diharamkan.
Anda sudah setengah siang itu berpuasa di bulan Syawal. Maka kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis Abi Buraidah berikut ini dari abinya, qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini lebih umum sifatnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi, kemudian setelahnya itu kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari', ini artinya yufidul istimrar, yang berlaku itu selalu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Jadi saya kembali mengatakan ini sunnah, bukan ini tiba-tiba baginda Rasul bangun pagi dalam kondisi lapar kemudian beliau makan, bukan itu. Ini sunnah baginda Rasul, makan sebelum keluar salat Idul Fitr. Abi Buraidah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitr hatta yat'ama. Beliau tidak pergi menuju salat Idul Fitr kecuali beliau sudah makan. Ini kita perhatikan, Buraidah ini sahabat baginda Rasul, Anas pembantu baginda Rasul dan tinggal di rumahnya baginda Rasul. Buraidah sahabat baginda Rasul yang barangkali banyak dari sisi baginda Rasul yang beliau tidak tahu. Yang beliau tahu cuma satu, baginda Rasul sebelum berangkat Idul Fitr beliau makan. Tapi Anas menjelaskan kepada kita apa yang beliau makan, bagaimana cara beliau makan. Buraidah menambahkan hadisnya mengatakan wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Akan tapi untuk hari raya Idul Adha baginda Rasul tidak makan kecuali setelah beliau salat. Dalam Musnad Imam Ahmad dikuatkan wa ya'kulu min udhiyatihi, beliau memakan dari daging kurbannya. Ini sunnah. Hari ini dari awal sunnah kita menyelisihi, akhirnya ujung sunnah ini kita tidak pernah mendapatkan. Banyak jamaah yang komplain, Ustaz bagaimana kita makan, pertama yang kita makan itu daging kurban kita, kita baru selesai kurban itu sudah jam 2 siang. Ini yang motong daging kurban itu bagaimana kondisinya kalau belum makan? Kenapa kita tidak pernah bisa dapat sunnah yang satu ini? Rupanya beberapa sunnah sebelumnya sudah kita tinggalkan. Rasul mengatakan Rasul tidak pernah keluar Idul Adha kecuali beliau melakukan salat. Yang pertama kali beliau makan di hari Idul Adha itu udhiyatu, daging dari kurbannya. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan wa kana kabiduhu, hati kambingnya yang dimakan. Memang baginda Rasul itu paling disukai oleh baginda Rasul dari organ bagian kambing itu hatinya. Yang pertama kali beliau makan di hari Idul Adha, dan itu sunnahnya baginda Rasul, daging kurbannya. Saya sering bertanya ke jamaah, siapa yang pernah menerapkan sunnah ini? Yang pernah berkurban, siapa pernah menerapkan? Hampir mayoritas kita tidak ada. Sudah makan dulu di rumah, selepas salat itu yang sembelih sudah sibuk, 4 kopi, 4 kue, 4 macam-macam. Kemudian baru kita berpikir nanti kita makan. Ada yang caranya makan sama-sama, ada yang pulang baru makan. Tapi hampir mayoritas kita tidak dapat. Rupanya beberapa sunnah sebelumnya kita tinggalkan. Rasul ketika sembelih beliau lebih menyukai kambing dan lebih mengharuskan kita kambing dibandingkan lembu. Baginda Rasul menyundahkan bagi yang berkurban untuk menyembelihnya sendiri. Coba kita lihat ini beberapa sunnah. Walaupun dia perempuan, jadi nggak ada cerita ini dah makruh, yang kan makruh kan hancurnya. Walaupun perempuan. Abu Musa al-Ash'ari ketika datang Idul Adha, beliau memanggil semua putri-putrinya, kalian keluar, kalian perhatikan, dan kalian masing-masing menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jadi sunnah baginda Rasul itu masing-masing sembelih sendiri. Sembelih sendiri. Kalau ada 10 kambing, 10 orang yang menyembelih. Jadi enggak butuh waktu lama. 30 lembu, 2 orang yang sembelih. Jam 2 baru selesai. Kapan kita terapkan sunnah? Masing-masing sembelih sendiri. Kemudian sunnahnya di zaman baginda Rasul, mereka langsung memasaknya. Makan. Menerapkan satu sunnah
menerapkan satu perintah Allah. Wa kulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makan dari kurbanmu. Idul Adha Allah mengatakan makan dari kurbanmu. Kita sudah duluan makan. Allah mengatakan makan dari kurbanmu, baru engkau berikan at'imul ba'isal fakir. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang butuh, kasih mereka makan. Jadi hadis Buraidah ini rupanya sedikit mempersempit ruang lingkup hadis Anas yang sebelumnya kita bacakan. Buraidah mengatakan kalau Idul Fitr baginda Rasul itu makan dulu sebelum salat. Tapi kalau Idul Adha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat dulu kemudian baru memakan dari hewan kurbannya. Ini kalau bisa kita terapkan, jazakumullah khairan, ini termasuk satu barakah yang Allah berikan di kurban kita. Sunnah yang hari ini hampir mayoritas masyarakat Aceh meninggalkan, tapi kita melakukan. Memakan bagian dari daging kurban kita, dan itu makanan pertama yang masuk ke mulut kita di hari Idul Adha. Ini sunnah mahjurah, sunnah yang mayoritas hari ini ditinggalkan. Ini kita usahakan semampu kita bisa, insya Allah kita dapatkan sunnah yang satu ini. Baginda Rasul tidak keluar Idul Fitr kecuali beliau makan, dan beliau tidak makan di hari Idul Adha selain selepas beliau salat, dan beliau memakan dari udhiyahnya. Wa kana ya'kulu min kabidihi, dan beliau memakan bagian hati dari kambing yang beliau kurbankan. Ini sunnah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar di hari Idul Fitr. Kemudian beliau mengatakan khurujun nisa ila musallal Aid, keluar wanita-wanita ke musalla tempat salat Aid. Dari judulnya langsung kita pahami kalau salat Id itu tidak dilakukan di masjid. Sunnah terbaik untuk salat Id itu dilakukan di musalla. Musalla itu tempat salat, tempat salat yang dikhususkan dari lapangan tertentu, dikhususkan untuk salat Id, itu musalla. Hukumnya dari banyak hadis baginda Rasul menunjukkan musalla salat Id itu berlaku hukum masjid. Berbeda dengan musalla salat jenazah. Ini kalau salat jenazah enggak berlaku hukum masjid. Ustaz, jadi imam salat jenazah di rumah kami, ada yang wafat, kita datang, saf diatur, jamaah melakukan salat jenazah, luang lingkup musalla tempat salat jenazah itu sepakat seluruh para imam, itu tidak berhukum masjid. Tiba-tiba ada yang haid masuk, ada dalam kondisi nifas masuk, ada kondisi tidak suci masuk, ini sama sekali tidak berhukum masjid. Berbeda dengan musalla salat Aid. Ini tempat khusus. Tak usahakan mudah-mudahan Al-Fitrah ke depan kita juga punya tempat salat khusus di lapangan untuk salat Aid. Mudah-mudahan. Karena itu sunnah baginda Rasul. Keluar salat Aid, baginda Rasul keluar menuju lapangan yang sudah dikhususkan untuk salat Aid. Faedahnya apa? Anda pergi salat ke sini 5 waktu, dan tiba-tiba Id pun Anda pergi di sini, syiar Islam yang besar Id itu seolah-olah tidak bergaung. Ini kita sudah biasa sering kali, biasa saja. Tapi tiba-tiba kita keluar ke tempat yang sudah kita khususkan. Hadis Aisyah mengatakan, akhriju ilayya mimbari, hendaknya kalian mengeluarkan mimbarku ke musalla. Jadi boleh kita bawa mimbar, tidak ada masalah. Kalau kondisinya panas, kita sedikit memberikan payung ataupun penutup untuk khatib dan imam, tidak ada masalah. Itu pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Keluar ke musalla, tambah ta'zim dan tambah syuur keagungan. Jadi perasaan keagungan syiar Id ini luar biasa, Pak. Anda bisa membayangkan pergi salat Id tiba-tiba di masjid, itu keagungannya kurang dia. Tapi ketika pergi salat Id dan kita berbondong ke tempat salat yang kita khususkan, dan itu bukan tempat yang biasa kita lakukan salat, ini syiarnya langsung berbeda dia. Saya pernah di Gurun Yaman itu, mereka kalau salat Id menerapkan perintah Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian setiap keluar masjid. Kalau salat Id mereka mengambil semua senjata-senjata mereka miliki.
Ada yang bawa tank, ada yang membawa mobil macam-macam, senjata berat, senjata besar-besar bawa ke Id. Jadi keagungan solat Id itu muncul berbeda dengan solat Jumaat, berbeda dengan solat 5 waktu. Ini hari besar, ini hari keagungan Islam, itu semuanya muncul. Saya merasa ini Idnya berbeda sekali. Anda bisa membuat perbandingan ketika Pak Imam mengumumkan kita solat Id di lapangan. Kita pergi ke lapangan, suasananya berbeda, tiba-tiba hujan, kemudian diumumkan semuanya masuk masjid. Langsung tadi, yang syiar tadi, yang agung tadi, tiba-tiba dia sedikit melempem. Di mana keagungannya? Maka Rasul mensunnahkan salat Id itu kita keluar ke musalla. Hadisnya Ummu Atiyah, ini kembali kita tekankan, Ummu Atiyah ini faqihatus sahabat, termasuk di antara orang-orang yang faqih dari kalangan para sahabat wanita di zaman baginda Rasul. Di medan jihad, Ummu Atiyah itu pembersih luka-lukanya kaum muslimin. Ketika hari biasanya beliau yang memandikan jasad-jasad kaum muslimat yang wafat di kota Madinah. Ini Ummu Atiyah. Ummu Atiyah meriwayatkan kepada kita satu hadis, umirna, kami diperintahkan. Para sahabat kalau sudah mengatakan kami diperintahkan, artinya yang memerintahkan itu baginda Rasul. Kalau Rasulullah mengatakan umirtu an asjuda, aku diperintahkan, artinya yang memerintahkan itu Allah. Mereka tidak terlalu banyak menerima perintah, Pak. Perintah Rasulullah. Rasul mengatakan perintah Allah. Kita kalau dikatakan perintah masih bingung, Pak. Ini perintah bos, perintah kesyik, perintah siapa? Akhirnya yang ini kita lalaikan, yang itu kita lalaikan. Perintah satu, umirna, kami diperintahkan an nukhrijal awatiq wal huyyat fil aidain. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita awatiq. Al-atiqah itu wanita-wanita yang merdeka. Sebagian para ulama mengatakan al-atiqah itu wanita-wanita yang baru sampai balik, mereka dipingit di rumah orang tua mereka dan mereka jarang keluar dari rumahnya. Ini awatiq, rupanya wanita, kalau bahasa kita barangkali SMA dia, baru balik, dia dipingit di rumahnya, jarang keluar dari rumahnya. Itu harus kita pahami maknanya. Karena kalau kita balik dengan kondisi kita, kami diperintahkan untuk mengeluarkan putri-putri kami yang SMA, itu langsung muncul image-nya berbeda. Putri kita enggak diperintahkan pun keluar deh. Jangan siang, malam hari juga keluar. Jadi yang sedang dibicarakan oleh Ummu Atiyah bukan wanita-wanita seperti wanita di zaman kita. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan awatiq, wanita-wanita yang baru balik, wanita-wanita pingitan di rumahnya yang jarang keluar. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan mereka ke musalla di hari Aid. Ini langsung muncul, ini ada syiar yang berbeda di hari Aid. Yang jarang keluar diperintahkan untuk keluar, apalagi yang sering keluar. Ini laki-laki. Tidak ada alasan kita mengatakan tidak hadir salat Aid. Yang jarang keluar bahkan tidak boleh untuk keluar menghadiri salat huyat, wanita-wanita dalam kondisi haid, dalam kondisi nifasnya, baginda Rasul memerintahkan mereka untuk keluar hadiri salat, pergi ke tempat musalla. Ummu Atiyah mengatakan umirna an nukhrijal awatiq wal huyat fil aidain yashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazil huyyadul musalla. Kenapa kita keluar? Kenapa mereka keluar? Supaya mereka menyaksikan kebaikan. Ini artinya sudah ada banyak kebaikan tadi di musalla. Ada tau'iyah, ada salat, ada zikir, ada takbir. Mereka keluar supaya mereka menyaksikan kebaikan wa da'watal muslimin, mereka menyaksikan doa-doa kaum muslimin. Ini doa-doa kaum muslimin tadi mereka menyaksikan. Wa ya'tazilul huyyadul musalla, wanita dalam kondisi haid diperintahkan untuk menjauhi tempat salat.
Ini artinya dari sini kita pahami musalla tempat salat Id itu berhukum masjid, tidak boleh didekati oleh wanita-wanita haid. Mereka keluar untuk mengagungkan syiar Islam, syiar salat Id. Mereka mendengar nasihatnya imam dan khatib, tapi mereka menjauhi tempat salat. Langsung kita pahami ini artinya sudah berhukum seperti hukum masjid. Muncul pertanyaan, saya tiba di musalla, haruskah saya salat seperti tahiyatul masjid? Salat seperti tahiyatul masjid, karena itu berhukum masjid. Jangan tiba-tiba Anda datang, khatib belum keluar, imam belum keluar, Anda langsung duduk bertakbir. Salat 2 rakaat. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak salat di hari Id la qablaha wala ba'daha, tidak sebelum salat Id, tidak setelah salat Id. Itu baginda Rasul. Baginda Rasul posisinya sebagai imam, Anda posisinya sebagai makmum. Jadi kalau Anda imam, jangan. Imam itu ditunggu, bukan menunggu. Ketika imam sudah muncul, kita langsung mendirikan salat. Kita makmum datang ke musalla sebelum imam. Artinya ada waktu untuk kita melakukan salat tahiyatul masjid. Ini mazhab Imam Syafi'i dan mazhab mayoritas para ahli hadis. Dan para sahabat dalam banyak riwayat melakukan. Para sahabat melakukan. Jadi kalau sudah sampai ke musalla, salat 2 rakaat dulu. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat, dan itu salat tahiyatul masjid. Kemudian baru nanti muncul imam, kita salat Id bersama imam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sudah lewat waktu 2 menit. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita akhirkan di pertemuan ke depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Al Fitrah membawa sunnah